Selamat sore teman-teman semua yang berbahagia. Berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit EMC Alam Sutra Tangerang. Di kesempatan kali ini sudah lama ya, saya tidak pernah berkunjung, sudah hampir 4 hari lebih bahkan. Dan harapan saya mudah-mudahan teman-teman dalam menjalankan ibadah puasa tetap dalam keadaan sehat semua dan dalam keadaan yang baik saja ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit berbagi tentang bagaimana kita tuh dalam proses menyadari diri kita sendiri. Termasuk juga kapan kita sebenarnya bisa berobat atau tidak berobat ya. Kalau misalnya dalam kondisi ketika kita mengalami gangguan kecemasan. Namun untuk awal pertama, saya ingin memberikan sedikit gambaran tentang masalah yang terjadi di dalam otak kita sehingga kita itu mengalami suatu kondisi gangguan kecemasan. Ya, ini penting juga nih untuk diperhatikan sama teman-teman semua ya. Karena kalau tidak nantinya teman-teman akan menjadi tidak mampu ya untuk memahami sendiri sebenarnya apa sih yang terjadi di dalam otak kita ini. Nah, ini teman-teman adalah suatu keadaan yang mungkin teman-teman perlu pahami kondisinya sebagai penyebab dari masalah gangguan kecemasan itu sendiri. Yang sering kali dikaitkan dengan faktor struktur di otak, di mana ada peran dari hipotalamus, kemudian ada ventral tegmental area, kemudian juga ada hipokampus, amigdala, dan juga berkaitan dengan korteks prefrontal nih yang sering kita temukan ya sehari-hari di dalam praktek tuh karena berkaitan dengan aspek emosi dan kognitif ya serta dari dorongan emosional atau di striatum. Nah, kalau kita melihat masalah-masalah yang berkaitan dengan masalah gangguan kecemasan ini, terutama adalah gangguan kecemasan menyeluruh ya, karena paling sering ini dikaitkan dengan gejala-gejala psikosomatik, itu dikaitkan bahwa penelitian menyatakan ada faktor genetik sampai sekitaran 65%. Bahkan ini kalau kita bicarakan tuh cukup tinggi ya. Dan saya sendiri pernah menjelaskan juga pada beberapa kali saya memberikan YouTube videos atau mungkin webinar di berbagai tempat, dikatakan bahwa sekitaran 40% sampai 45% dari penelitian di Eropa tahun 2019 di saat Kongres Gangguan Kecemasan di Würzburg University di Jerman, waktu itu saya ke sana, itu memang dikatakan mengalami masalah gangguan kecemasan, faktornya genetik. Tentunya ini akan sangat berkaitan juga dengan faktor-faktor lain yang membuat kondisi itu menjadi ada atau menjadi pemicu. Misalnya ada early trauma ya, ada masalah overwhelming dari stres itu sendiri ya, yang akhirnya bisa menyebabkan orang itu mengalami gejala-gejala gangguan traumatik ya, bipolar, PTSD, depression dan anxiety juga tentunya. Ini juga penting untuk diperhatikan ya. Dan kalau kita melihat mereka bisa saja ya diturunkan dan ini cukup menjadi bahan penelitian untuk lebih lanjut. Nah, namun jangan lupa bahwa gaya pengasuhan dan lingkungan juga mempengaruhi terjadinya masalah-masalah terkait dengan gangguan kecemasan ini. Tentunya perlu dipahami oleh teman-teman semua ya, sebagai salah satu hal yang penting untuk diperhatikan. Karena bagaimanapun kehidupan awal kita, sebagaimana kita menyadari bahwa banyak di antara kita mungkin dalam keadaan tidak stabil atau tidak nyaman di awal-awal kehidupan kita, ini terkait dengan gaya pengasuhan dan faktor lingkungan itu menyumbang besar dalam bagaimana kita merespon kecemasan itu sendiri. Sehingga orang yang melihat bahwa orang tuanya itu terlalu cemas, terlalu kritis, ya tidak sensitif,
terlalu protektif, itu bisa malah menghasilkan anak-anak yang mengalami gangguan kecemasan dan akhirnya berlanjut sampai usia dewasa. Begitu juga ketika pengalaman negatif ya seperti abusive ya, pengalaman seksual, kemudian juga kalau kita bilang itu bullying ya, itu juga seringkali menjadi faktor ya yang membuat atau memicu terjadinya masalah gangguan kecemasan. Dan biasanya ini muncul di usia-usia produktif, di usia 20-an dan awal 30-an. Makanya tidak heran kalau dulu sekitar 15 tahun lalu waktu saya mulai praktek sebagai dokter jiwa, itu banyak sekali faktor yang berkaitan dengan usia sekitar 30-an sampai 40-an yang datang berkunjung berobat. Sedangkan kalau saat ini lebih muda lagi ya, bahkan ada yang umurnya baru 18-an tahun ya. Saya sendiri memang di praktek lebih banyak menerima kasus-kasus di atas 18 tahun. Nah, teman-teman boleh men-screenshot ya ataupun mungkin mencoba untuk menelaah sendiri ya apakah teman-teman ini termasuk dalam masalah gangguan kecemasan. Ini adalah suatu screening dasar dengan menggunakan GAD-7 atau Generalized Anxiety Disorder 7, di mana ada beberapa pertanyaan, ada 7 pertanyaan ya, yang mana teman-teman bisa lihat nih, apakah saya ini termasuk kecemasan yang minimal, yang ringan, yang sedang, atau yang berat. Kalau teman-teman berada pada kondisi cemas yang sedang dan berat, saya sarankan memang berobat ke dokter jiwa segera. Ya, teman-teman boleh cek nih bagaimana nih ya, apakah juga termasuk adanya gangguan pada kondisi di pekerjaan, di rumah dan saat bergaul. Ya, ini penting nih untuk diperhatikan ya, boleh. Nah, gangguan kecemasan ini sayangnya bila tidak diobati, dia akan menyebabkan masalah yang lebih dominan besarnya. Meningkatkan risiko-risiko dalam kondisi gangguan jantung itu sendiri. Jadi beberapa penelitian terakhir memang mengatakan dia bisa meningkatkan risiko terjadinya hipertensi, kemudian jantung koroner, ya, kemudian juga bisa menyebabkan kadar kolesterol yang lebih tinggi daripada orang yang tidak cemas ya. Jadi ini penelitian-penelitian terakhir yang membuat suatu kesimpulan di mana kita perlu nih segera mencoba untuk mengatasi masalah kecemasan kita karena kalau tidak ya masalahnya ini problematiknya ini akan menyebabkan gangguan kesehatan itu sendiri. Dan paling penting memang saya sarankan buat teman-teman adalah bagaimana kita bisa mengelola kecemasan kita dan akhirnya mendapatkan suatu perbaikan yang penting di dalam cara kita mengelola itu. Karena penting buat saya dan teman-teman juga memahami bagaimana arahnya nih kecemasan ini. Karena banyak kan pertanyaan kok bisa berulang, kemudian bisa membaik, kemudian nanti berulang kembali gitu ya. Salah satunya karena faktor yang tidak selesai ditangani. Jadi selain daripada kita membantu diri kita dengan pengobatan, misalnya dengan obat-obatan antidepresan, kita juga mesti menyadari kondisi-kondisi yang berkaitan dengan kecemasan kita itu sendiri. Misalnya bagaimana teman-teman memahami masalah-masalah trauma teman-teman di masa lalu, bagaimana bisa mengelola itu ya. Kalau misalnya ada masalah psikologis yang sangat mempengaruhi itu, mungkin teman-teman bisa melakukan suatu upaya ya untuk membantu diri sendiri mengelola kondisi itu menjadi jauh lebih adaptif ya, bisa diadaptasi gitu ya. Mungkin nggak bisa diselesaikan ya karena udah lewat masanya, tapi yang paling penting kemampuan kita untuk menerima kondisi tersebut. Itulah mengapa teman-teman selain daripada kita membantu diri kita dengan pengobatan, saya selalu menekankan kembali pentingnya keikhlasan kita, kesabaran kita, dan kesadaran kita. Karena ikhlas, sabar, dan sadar inilah salah satu yang paling sering menjadi dasar untuk mampu setidaknya beradaptasi dengan lingkungan kita. Pada dasarnya otak kita akan berevolusi, tapi waktu yang penting itu lama ya pastinya. Tapi secara umum kemampuan adaptif masing-masing orang terhadap situasi itu juga akan berubah. Dan saya berharap teman-teman juga mempengaruhi dengan hal-hal yang lebih positif
dengan sesuatu yang membantu teman-teman untuk menjadi orang yang jauh lebih baik lagi ke depannya. Dengan mantra kita selalu bersama, ikhlas, sabar, dan sadar. Semoga apa yang saya sampaikan kali ini bermanfaat. Semoga semua makhluk berbahagia. Salam sehat jiwa. Bye-bye.